Halo teman, apa kabar? Hari ini tanggal 4 Juli 2021, kita akan mencoba melihat bagaimana kondisi cuaca beberapa hari terakhir dan bagaimana prediksi kondisi cuaca maupun iklim beberapa hari ke depan. Berdasarkan pantauan citra satelit pada tanggal 2 Juli 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan awan di wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara cenderung diliputi awan yang tipis, sedangkan awan-awan hujan berpotensi tumbuh di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, serta Maluku dan Papua. Sedangkan pada tanggal 3, kembali lagi wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara diliputi awan yang tipis, sedangkan awan-awan hujan banyak tumbuh di sekitaran Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Dan hari ini tanggal 4, pertumbuhan awan di wilayah Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur kembali diliputi awan yang tipis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 3 hari terakhir ini memang curah hujan di wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur cenderung cuacanya cerah hingga berawan. Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi prediksi kita di video sebelumnya, di mana hujan di musim kemarau ini akan berakhir di sekitar akhir Juni hingga awal Juli. Berdasarkan data citra satelit di awal Juli menunjukkan bahwa memang tidak terjadi hujan di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, bagaimana kondisi cuaca maupun iklim ke depan? Mari kita coba menganalisa berdasarkan data dinamika atmosfer yang sudah saya himpun dari beberapa sumber. Yang pertama, kita akan menganalisa bagaimana kondisi angin berdasarkan streamline yang saya ambilkan dari Badan Meteorologi Australia, menunjukkan bahwa angin di atas Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur atau pada umumnya di selatan ekuator Indonesia didominasi angin tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa angin monsun Australia masih memiliki peranan yang penting dalam membentuk musim di wilayah Indonesia, yakni musim kemarau. Selanjutnya kita akan menganalisa bagaimana fenomena MGO, karena beberapa video berikutnya kita membahas tentang MGO, di mana MGO ini bisa berpengaruh terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Terlebih berdasarkan perakiraan bahwasanya dari tanggal 3 sampai 17 Juni menunjukkan bahwa MGO akan aktif di wilayah Samudra Hindia bagian timur atau di perairan barat Sumatera, kemudian akan bergerak menuju ke timur, melewati maritim kontinen atau melewati wilayah Indonesia. Tentunya dengan adanya MGO ini akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan curah hujan di atas wilayah Indonesia. Kalau kita lihat bagaimana distribusi OLR atau awan yang mungkin ditimbulkan oleh fenomena MGO ini, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan awan atau MGO ini akan berpengaruh di wilayah Sumatera, kemudian sekitar Kalimantan, kemudian akan terus bergerak ke arah timur. Namun pengaruh MGO ini lebih banyak berpengaruh di wilayah utara ekuator Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi suhu muka air laut di perairan Indonesia berdasarkan data anomali suhu muka air laut mingguan yang saya ambilkan dari website BMKG menunjukkan bahwa suhu muka air laut di selatan Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur
dan beberapa wilayah di Indonesia Timur menunjukkan suhu muka air laut lebih hangat dibandingkan kondisi normalnya. Sedangkan prediksi suhu muka air laut di beberapa hari ke depan menunjukkan bahwa suhu muka air laut di selatan Pulau Jawa dan wilayah di Indonesia Timur akan cenderung lebih hangat dibandingkan kondisi normalnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana fenomena dipole mode seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa dipole mode saat ini dalam fase dipole mode negatif. Namun sebelum saya menjelaskan bagaimana prediksi dipole mode ke depan, saya sedikit akan menjelaskan apa itu fenomena dipole mode karena ada di kolom komentar menanyakan apa itu dipole mode. Dipole mode merupakan sebuah fenomena yang dapat mempengaruhi kondisi iklim di wilayah Indonesia, di mana dipole mode merupakan perbandingan suhu muka air laut di wilayah Samudra Hindia bagian barat dengan kondisi suhu muka air laut di sekitaran wilayah Indonesia. Jika kondisi muka air laut di wilayah Indonesia ini cenderung lebih hangat dibandingkan dengan kondisi suhu muka air laut di Samudra Hindia bagian barat, maka disebut dengan dipole mode negatif. Dampak yang ditimbulkan adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia. Sebaliknya, jika suhu muka air laut di wilayah Samudra Hindia ini lebih tinggi dibandingkan suhu muka air laut di perairan Indonesia, tepatnya di pantai barat Sumatera, maka fenomena ini disebut dengan dipole mode positif. Dampak yang ditimbulkan dari dipole mode positif adalah berkurangnya jumlah curah hujan yang terjadi di wilayah Indonesia. Lalu bagaimana kondisi dipole mode saat ini? Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Australia, menunjukkan beberapa hari terakhir memang dipole mode dalam kategori dipole mode negatif. Tentunya dipole mode negatif ini seperti saya sampaikan akan berdampak pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Hal ini boleh dibuktikan bahwa beberapa hari di bulan Juni telah terjadi hujan yang cukup lebat di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan sekitarnya. Sedangkan kalau kita lihat kecenderungannya, dipole mode ini akan cenderung bergerak ke arah normal. Jadi jika saja trennya ini terus bergerak ke normal, tentunya akan berdampak pada kondisi cuaca atau iklim ke depan yang akan mengarah ke kondisi normal. Jadi kesimpulan dari analisa dinamika atmosfer ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca atau iklim di wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur beberapa hari ke depan akan cenderung dalam kondisi normal, di mana cuaca di bulan Juli ini akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah hingga berawan. Namun demikian, beberapa wilayah akan diguyur hujan cukup signifikan, utamanya di wilayah Sumatera bagian utara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Kondisi ini tidak lepas dari adanya fenomena MGO yang akan melalui wilayah Indonesia. Di samping itu juga didukung adanya menghangatnya suhu muka air laut di wilayah perairan Indonesia bagian timur, khususnya di wilayah utara ekuator. Kembali lagi saya ingatkan bahwa analisa dan prediksi ini didasarkan pada data-data yang saya ambil dari sumber-sumber yang terpercaya dan saya analisa berdasarkan pemahaman saya pribadi, berdasarkan apa yang saya ketahui. Mohon dukungan rekan-rekan semua untuk dapat membantu dengan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan
bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Diskusi, komen, saya tunggu di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Mari kita menjadi bagian dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Salam sehat, sampai ketemu di video selanjutnya.